Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore ini bersama-sama kita dapat hadir dalam rangka pengajian rutin bulanan sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab sebagai halte terminal pertama, persiapan pertama untuk menuju kepada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, yang pertama, doa yang selalu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma ya Allah, barik lana, semoga engkau memberkahi kami fi Rajaba, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan semoga engkau memberkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan mudah-mudahan engkau menyampaikan kami Ramadhana, dengan bulan Ramadan. Mari sebagai permulaan bulan Rajab kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana.
suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita masuk di bulan Rajab. Kita mohon keberkahan di bulan Rajab, mohon keberkahan di bulan Sya'ban, mohon disampaikan kepada bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab peristiwa yang masyhur adalah peristiwa Isra Mi'raj, tapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan nur Nabi Muhammad ke dalam rahim Sayyidah Aminah. Jadi Siti Aminah itu mulai mengandung Nabi itu mulai bulan Rajab. Maka kelahiran Nabi 9 bulan, ketika kita hitung mulai hamil Rasul mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Nah, paslah bulan Rabiul Akhir, bulan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu Nabi itu mulai hamil Rasul adalah mulai bulan Rajab. Mun saya terus nambahan to len to bulan Rajab to ki. Mun terus lahirna yang anak Kanjeng Nabi bulan Rabiul Awal, mulai naik bulan Rajab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat Isra itu oleh Allah dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tasbih itu adalah ungkapan yang menunjukkan tentang kesucian Allah. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dengan tasbih? Kok tidak dimulai dengan tahmid misal? Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila. Tapi mengapa dimulai dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah merupakan salah satu peristiwa yang luar biasa. Sedangkan kita di dalam doa yang 10 kalimat yang sudah dibahas pembahasannya beberapa kali pertemuan, di antaranya di sana ada wa bi kulli a'jubatin subhanallah. Dan setiap sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang di luar kebiasaan, kita ungkapkan apa? Subhanallah. Maka Isra Mi'raj mengapa dimulai dengan tasbih, tidak dimulai dengan tahmid alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan, tapi mengapa dimulai dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan? Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang menakjubkan. Walikulli a'jubatin subhanallah. Kemudian selanjutnya alladzi asra bi 'abdihi. Alladzi asra bi 'abdihi. Rasul itu padahal Kanjeng Nabi itu memiliki banyak gelar. Nabi, Rasul, Khalilur Rahman, ya Sofiyur Rahman dan seterusnya. Tapi mengapa Allah yang dipilih untuk diabadikan dalam surat Al-Isra itu adalah kalimat abd? Mata sebut misalnya subhanalladzi asra binabiyihi, atau misalnya subhanalladzi asra bi rasulihi. Tapi Allah menggunakan sifat gelar yang disebutkan adalah gelar hamba. Alladzi asra bi abdihi. Kenapa? Karena gelar tertinggi, prestasi tertinggi, prestasi terbesar bagi kita sebagai manusia, gelar tertingginya adalah sebagai abd.
profesor, doktor, itu masih kalah dengan gelar hamba. Tapi harus benar hambanya itu sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Mengapa menggunakan kalimat abd? Di dalam fikih, di dalam pembahasan tentang ariqah atau pembahasan tentang budak, di mana seorang hamba itu memiliki kebebasan untuk masuk ke dalam tuannya. Artinya orang statusnya hamba itu di dalam fikih tidak terikat dengan aturan, yang masuk ke tempat tuannya itu terikat dengan waktu-waktu tertentu. Akan tetapi dia bebas kapan saja untuk masuk kepada tuannya. Tidak kalau pembantu, beda dengan anak, beda dengan orang lain, masuk ke kamar ayahnya, masuk ke kamar orang tuanya, masuk ke kamar kakaknya, itu harus ngetok pintu dulu, harus tahu waktu-waktunya. Sedangkan seorang hamba tidak. Seorang hamba itu bebas kapan saja untuk masuk ke dalam tempat majikannya. Ini isyarat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah sebagai Nabi, sebagai Rasul yang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk bisa masuk mengenal Allah kapan saja tanpa terikat dengan waktu, tanpa terikat dengan kesempatan. Ini diwariskan kepada kita sebagai umatnya. Sering saya contohkan, kalau kita ingin bertemu dengan seorang pemimpin, seorang pejabat, itu yang menentukan waktunya adalah siapa? Pejabatnya. Kita mau bertemu presiden, terlalu tinggilah presiden, bupati. Maka yang menentukan waktunya siapa? Kita atau bupati? Bupati. Bertemunya kapan? Di mana? Berapa lamanya? Apa tujuannya? Jadi kita tidak bisa dengan seenaknya sendiri bertemu bupati. Pokoknya saya harus besok. Pokoknya saya harus masuk. Bertemu di mana? Di alun-alun. Lamanya 1 jam. Kita yang menentukan. Tidak bisa. Kita malah dibatasi waktu. Bertemunya kapan? Bupati yang menentukan. Bertemunya adalah minggu depan. Tempatnya di mana? Di kantor bupati. Lamanya berapa? Cukup 5 menit. Kita tidak boleh lebih dari itu. Kalau kita sampai lebih 5 menit, melebihi waktu yang telah ditentukan, maka kita akan diusir secara tidak terhormat. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menentukan waktu, lama tidaknya kita malah. Yang menentukan waktunya Allah memang, waktu duhur, asar, maghrib, tahajud, duha dan sebagainya, Allah menentukan waktunya. Tapi durasi pertemuannya itu adalah kita. Ingin sholat 5 menit, kita yang menentukan. Ingin sholat 1 menit setengah, kita yang menentukan. Ingin sholat 1 detik, dengan apa sholat 1 detik? Kita yang menentukan. Ingin sholat 1 jam, kita yang menentukan. Adakah seorang raja yang memiliki kemuliaan seperti ini memberikan kebebasan waktu berapa lamanya untuk menghadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kadang kita nasi pusen, ingin segera keluar, ingin segera selesai, padahal Allah telah memberikan kesempatan. Sepertiga malam terakhir Allah buka seluas-luasnya. Akan tetapi kita masih banyak yang melalaikannya. Maka sering saya sampaikan, kalau seandainya waktu peresmian musola di Rabagunung, belum menyampaikan, kalau misalnya Pak Kepala Desa menjanjikan sebuah hadiah, bahwa hadiahnya adalah masyarakat Tanjung Gimah dengan nomor KK sekian akan diberikan hadiah di balai desa, tapi dengan syarat harus diambil jam 2 malam dan jumlah hadiahnya adalah 75 juta. Kira-kira kita sebagai orang yang dijanjikan hadiah itu apa yang kita lakukan? Walaupun tengah malam, hujan besar apapun, kita akan tetap berangkat. Bahkan kita tidak akan tidur. Kalaupun tidur, HP 10 akan kita alarm semua. 1:30, bahkan anak dipesan, nah nanti bangunkan saya jam 1. Anaknya, nah jangan sampai saya kelewatan nanti ya, bangunkan jam 1. Semua dipesan. Tapi pernahkah kita pesan, nah nanti saya bangunkan jam 3, saya mau tahajud? Belum pernah. Sedangkan kalau kita hadiah dari Pak Lurah, jangankan 75, 2 juta saja, suruh ambil jam 2 malam, kita berangkat.
sedangkan kita janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini bukan hanya senilai 75 juta, tapi ini senilai dengan dunia dan seisinya. Banyak di antara kita yang tidak menghiraukan. Cetak katon Gus. Nah inilah. Jadi kita sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan, tapi kita sendiri terkadang sema tambeng-tambeng. Jadi ini menjadi evaluasi. Oh iya ya, apa mun kita dijanjikan oleh Pak Kepala Desa, Pak Bupati. Seru alajar kakir saya gelem gitu. Raja ombo yang ana dilena 4 meter, tapi hadiahna disan petong polo 5 juta. Gelem alajar? Gelem. Lati mas kena kalotok nabi. Dengan segala konsekuensi kita siap. Tapi giliran kita sekarang, bahkan rela nyarter pesawat nape? Seandainya ini adalah kesadaran juga tumbuh di dalam kita dalam masalah akhirat, alangkah beruntungnya. Bahkan diantaranya boleh kata Rasul nabe, rok'atai qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nyabone 75 juta, dunia dan seisinya kalah kalau ben 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tapi kita anak seolah-olah tak percaya. Apa jadi? Padahal Nabi sing contoh. Tak katon Gus, tak katon marah seumpama nang kene beken cek nareak nomor rekening na transfer na sekian. Insyaallah semangat himun sakabina kita dibentukkan nape secara kasat mata dunianya yang tidak muat. Maka tadi lafadz bi abdihi itu mengisyaratkan kepada bahwa derajat tertinggi, prestasi terbesar kita sebagai manusia adalah sebagai hamba Allah. Alladzi asra bi abdihi lailan. Selanjutnya kalimat lailan. Mengapa masih disebutkan lagi lailan? Padahal kalau kita lihat di dalam kamus kalimat asra, asra itu artinya perjalanan di waktu malam. Sedangkan lailan artinya apa? Malam. Duh, kenapa masih disebutkan lagi lailan? Padahal asro saja itu sudah menunjukkan perjalanan di waktu malam. Kenapa mesti harus ditegaskan lagi dengan lailan pada suatu malam? Karena kata lailan itu liyadulla ala kamalil ikhtisas. Itu untuk menunjukkan bahwasanya malam tersebut memiliki satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Karena Rasul pada malam tersebut mendapatkan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala ditampakkan berbagai peristiwa-peristiwa seperti yang disebutkan di ujung ayat linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan, untuk kami perlihatkan ayat-ayat kekuasaan kami, ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang Allah tampakkan kepada Nabi pada saat Isra wal Mi'raj itu adalah ayat-ayat kauniyah. Karena ayat itu ada 2, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah yang kita baca, yang kita tadarusi, yang kita saling simaan, itu namanya ayat Qur'aniyah. Sedangkan ayat kauniyah itu adalah ayat alam semesta ini. Kanjeng Nabi diperlihatkan oleh Allah dengan surga, diperlihatkan dengan neraka, diperlihatkan dengan dipertemukan dengan ruh para nabi, para rasul, dipertemukan dengan ahli penduduk neraka, dipertemukan dengan ahli surga, dipertemukan dengan bidadari, dipertemukan dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa kita jangkau dengan mata kepala. Itu adalah menunjukkan bahwa malam tersebut adalah malam yang istimewa, malam yang spesial bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya, kalau Nabi itu diisra dan dimi'rajkan oleh Allah dengan jasadnya, dengan jasad plus ruhnya. Nabi-nabi sebelumnya aja kira Isra Mi'raj nya Kanjeng Nabi, tidak. Isra Mi'raj itu dialami oleh semua nabi dan rasul.
Cuma bedanya kalau para rasul itu di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah hanya dalam mimpi. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Allah diisrakan terlebih dahulu dalam mimpi dan kemudian dibuktikan dengan alam nyata. Jadi Kanjeng Nabi itu menggabungkan dua-duanya. Di dalam mimpi berulang kali, kemudian terakhir beliau itu diisra dan dimi'rajkan oleh Allah dengan jasadnya sekaligus. Kita juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan Isra Mi'raj. Cuma kita adalah dengan biruhina, dengan ruh kita. Dengan apa? Dengan sholat. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu adalah diwajibkan kepada orang-orang mukmin dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka Allah mulai di bulan Rajab, sholat itu diwajibkan oleh Allah di bulan Rajab. Itu sebenarnya kalau kita perhatikan, Allah di dalam masa setahun ini yang terdiri dari 12 bulan, 6 bulan pertama mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 bulan pertama itu diibaratkan adalah saat penggelaran. Cesakin alaman toh ki tengah yampar. Sedangkan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan yang kedua itu umpama karpet tadi adalah saat penggulungan. 6 bulan pertama adalah saat penggelaran, sedangkan 6 bulan kedua adalah saat penggulungan. Digulung untuk kemana? Ketika kita 6 bulan pertama, coba ketika 6 bulan pertama, banyak mana kita ingat Allah dengan lalainya? Hah? Banyak ingatan apa banyak lopana? Banyak lopana lagi. Banyak lopan. Gelar ke Allah mungkin gulungi bulan Rajab. Bulan Rajab itu Allah bentangkan saungguna untuk menarik kita. Ditarik dari mana? Ditarik dari yang semula kita adalah lebih banyak ghaflahnya, maka ditarik oleh Allah di bulan Rajab, digulung oleh Allah di bulan Rajab, digulung kepadanya dari yang semula banyak ghaflahnya, banyak lalainya, supaya kita menjadi orang yang banyak zikirnya. Itu di bulan Rajab. Penggulungan dari yang semula 6 bulan pertama kita banyak lalainya, digulung di bulan Rajab agar kita banyak zikirnya, banyak ingatnya. Kemudian di bulan Sya'ban itu adalah penggulungan juga. Apanya yang digulung? Karena kalau 6 bulan pertama kita lebih banyak apanya? Lebih banyak merasa memiliki, punyaku, 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 rumahku, jabatanku, kedudukanku, mobilku, jabatanku. Maka di bulan Sya'ban itu digulung oleh Allah supaya apa? Digulung dari 6 bulan pertama kita banyak mengaku kepemilikan tersebut. Di bulan Sya'ban itu digulung oleh Allah kepada kesadaran bahwa semua itu adalah milik Allah. Coba, karena di bulan Sya'ban itu adalah bulan diturunkannya perintah zakat. Sedangkan zakat itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa harta yang kita miliki bukan milik kita, itu adalah milik Allah. Maka berarti di bulan Sya'ban itu Allah menggulung kita dari kepemilikan merasa memiliki, punyaku, digulung di bulan Sya'ban dari merasa memiliki, digulung agar sadar bahwa kita ini semua adalah milik Allah. Kemudian di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu juga penggulungan. Kalau 6 bulan pertama kita sering mengikuti hawa nafsu, lapar tidak terkontrol, emosi tidak terkontrol, pembicaraan tidak terkontrol, maka ketika bulan Ramadan dengan tarbiyah Ramadan, puasa, makan dikurangi, dididik, pembicaraan juga diatur, tidur juga diatur, ibadah juga diatur. Itu artinya apa? Kita digulung oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau sebelumnya 6 bulan pertama kita lebih banyak memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan keinginan diri, maka pada saat bulan Ramadan kita digulung untuk memprioritaskan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari-hari biasa kita biasa kenyang, selalu makan, selalu terpenuhkan apa yang menjadi keinginan. Tapi ketika Ramadan,
kita dilatih untuk mengedepankan keinginan Allah daripada keinginan kita. Jadi bulan Ramadan itu adalah penggulungan dari kita memperturutkan keinginan kita, digulung agar kita lebur dalam keinginan Allah. Kemudian di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan terakhir sekaligus, itu adalah penggulungan. Penggulungan dari apa? Penggulungan dari merasa. Dari merasa lebih baik, merasa lebih berprestasi, merasa lebih mulia, merasa pokoknya lebih dari orang lain. Maka di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, karena 3 bulan ini bulan apa? Bulan haji. Sedangkan di 3 bulan haji tersebut digulung untuk apa? Supaya kita lebur, tergulung di dalam kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasa tadi kita lebih mulia dari orang lain, lebih alim dari orang lain, lebih berprestasi dari orang lain, lebur dalam satu ungkapan, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda, pujian. Kita yang mungkin 6 bulan pertama merasa lebih terpuji dari orang, merasa lebih mulia dari orang. Innal hamda, pujian. Wan nikmata, lebih kaya, ya, lebih berharta. Maka sekarang wan nikmata, nikmat yang Allah berikan. Wal mulk, kerajaan, kekuasaan. La syarikalak, tidak ada sekutu bagi. Artinya itu semua milik Allah. Berarti di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah penggulungan supaya kita dari yang semula kita tergelar karena merasa lebih pintar, merasa lebih mulia, merasa lebih terpuji dan seterusnya. Maka di 3 bulan terakhir Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka kita digulung supaya lebur di dalam pujian, nikmat dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjemahkan di dalam bulan haji. Jadi kesimpulannya, ternyata 6 bulan terakhir ini adalah masa penggulungan, sedangkan 6 bulan pertama adalah masa penggelaran. Lama entogi ning gelak pengajian ampar. Entah ibaratnya kita mulai Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, penggelaran. Ampar gelu. Sedangkan mungkin masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah mulai saatnya untuk penggulungan. Maka bulan-bulan ini ke depan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, saatnya kita bergulung. Tapi bergulungnya kita sebenarnya adalah justru luar biasa. Bukankah olak peimun untuk jadi kupu-kupu yang indah kita gulung? Bukan hanya nyabene deter saya gulung Pak Hegi. Gimana? Marosima kan apa marosima? Jadi bukan hanya deter saya gulung. Tapi ternyata ulat pun yang sebelum terbang tinggi indah menjadi kupu-kupu sebelumnya harus bergulung dulu. Demikian dulu kita, demikian juga kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan bisa terbang ruhani kita, jiwa kita, maka harus mulai menggulung diri mulai bulan Rajab ini. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ini adalah saat penggulungan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhasil dalam menjalankan proses penggulungan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian di akhir ayat, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terakhir, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia maha pendengar lagi maha mengetahui. Pertanyaannya sekarang, kata ganti hu di sini, innahu, kembali ke siapa? Kembali kepada Allah atau kembali kepada Nabi? Sama benarnya. Kalau kembali kepada Allah, innahu huwas samiul basir, itu maknanya sudah masyhur. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia, yakni Allah, maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah yang memiliki sifat sami, Allah yang memiliki sifat basir. Tapi jika domir ini, jika domir hu, ya, domir dia pada lafadz innahu itu dikembalikan kepada Nabi, karena Nabi adalah pelaku Isra Mi'raj, dengan kaidah bahwasanya ad-dhamiru ya'udu ila aqrabi jumlah, bahwasanya dhamir itu kembali kepada kalimat yang terdekat. Maka juga tidak salah jika hu, dhamir hu innahu
itu juga domirnya betul jika dikembalikan kepada Nabi. Berarti maknanya kalau innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Nabi, Nabi mendengar dan mengetahui. Kenapa? Apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Karena Nabi mendengar mengetahui pada saat Isra Mi'raj, Nabi ketika Isra Mi'raj oleh Allah banyak diperdengarkan suara-suara yang tidak didengar oleh telinga biasa dan diperlihatkan pemandangan-pemandangan yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala biasa. Berarti huwa innahu di sini jika dikembalikan kepada Nabi juga benar. Kembali pada Allah benar, kembali pada Nabi juga benar. Kalau dikembalikan kepada Allah itu maknanya sudah jelas, sedangkan kalau dikembalikan kepada Nabi, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia, yakni Nabi, mendengar dan mengetahui. Karena ketika Isra Mi'raj Nabi banyak diperdengarkan dan diperlihatkan oleh Allah hal-hal yang gaib yang tidak dapat dilihat dan didengar oleh mata kepala kita seperti biasa. Mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini diberikan keberkahan oleh Allah, kita di bulan Sya'ban diberikan keberkahan oleh Allah, disampaikan kepada bulan Ramadan, disempurnakan di bulan Syawal, disempurnakan di bulan Dzulqa'dah, dan diwisuda di bulan Dzulhijjah. Jadi wisudanya sebenarnya, wisuda puncaknya itu di bulan Dzulhijjah. Jadi jangan salah, ketika Ramadan selesai, 1 Syawal bebas enten. Saungguna bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan bukan selesai di 30 Ramadan atau di 29 Ramadan, tapi masih berlanjut di Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya itu di bulan wisudanya itu di bulan Dzulhijjah. Mahasiswa kalau kuliah itu momen yang paling ditunggu-tunggu apa? Wisuda. Kita sebagai hamba wisudanya itu adalah di bulan Dzulhijjah, yaitu ketika penyembelihan kurban di situ. Jadi sebenarnya Idul Adha itu adalah merupakan kesempurnaan dari Idul Fitri. Jadi jangan kita salah paham, berarti Idul Fitri itu sudah puncak, belum. Idul Fitri itu baru proses untuk mencapai Idul Kurban. Jadi mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelulusan untuk menempuh proses-proses yang telah disebutkan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.